Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Angelia dengan NIM 19017028, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Prodi Sastra Indonesia. Sama seperti minggu lalu, yaitu periode 50-an, tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 66. Yang pertama, sejarah angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Harrison. Angkatan 66 lahir karena adanya peristiwa sastra Indonesia. Tokohnya adalah Taufik Ismail. Pada tahun 1953 di Amsterdam diadakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Untuk pertama kalinya dibicarakan kemacetan dan krisis sastra Indonesia. Pembicaraan menjadi semakin ramai ketika majalah Konfrontasi di pertengahan 1954 memuat esai Soetjemiko yang berjudul Mengapa Konfrontasi. Yang kedua, pengarang dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni 1935 dari pasangan Agafar Ismail, asal Banu Hampu, Agam, dan Siti Nur Muhammad, asal Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri PERMI. Ia menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta sampai di Bukit Tinggi dan SMA di Pekalongan. Karya-karyanya yaitu yang pertama, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit. Yang kedua, Sutarti Kalsom Bakri, lahir di Rengat, Indragiri Hulu pada tanggal 24 Juni 1941. Beliau adalah sastrawan Indonesia. Setelah lulus SMA, Sutardi melanjutkan studinya ke Fakultas Sosial Politik jurusan Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran, Bandung. Pada mulanya, Sutardi menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Harrison dan Budaya Jaya serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Bana. Karyanya yaitu yang pertama O, yang kedua Amu, yang ketiga Kapal. Yang ketiga, Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Atas nama lengkapnya Abdul Hadi Wiji Mutari. Lahir di Sumeneb 24 Juni 1946, umur 73 tahun. Beliau adalah salah satu sastrawan, budayawan, dan ahli filsafat Indonesia. Beliau dikenal melalui karya-karyanya yang bernafaskan sufistik. Penelitiannya dalam bidang kesusastraan Melayu Nusantara dan pandangan-pandangan tentang Islam pluralisme. Karyanya yaitu Meditasi, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Tergantung pada Angin. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940, meninggal pada umur 80 tahun. Beliau adalah seorang pujangga kebangsaan Indonesia terkemuka. Beliau kerap dipanggil dengan singkatan SDD. SDD dikenal melalui berbagai puisi mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Karyanya ada dua, yang pertama Dukamu Abadi, yang kedua Mata Pisau. Yang kelima, Gunawan Muhammad. Lahir di Batang 29 Juli 1941, meninggal pada umur 78 tahun. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia terkemuka. Beliau juga salah seorang pendiri majalah Tempo. Beliau merupakan adik Kartono Muhammad, seorang dokter yang menjabat sebagai ketua ID. Karya-karyanya Varikesit, Interlat,
Potret seorang penyair muda sebagai si maling kundang, seks, sastra, dan kitab. Terakhir, Umar Khayyam, lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1932 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2002 pada umur 69 tahun. Beliau adalah sastrawan, sosiolog, dan seorang guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988 sampai 1997. Umar Khayyam wafat setelah menderita patah tulang paha pangkal kiri. Umar Khayyam meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Karyanya yaitu Seorang Kubang-Kubang di Manhattan, yang kedua Sri Semarang dan Bahu, yang ketiga Lebaran Karet, keempat Pada Suatu Saat Bandar Sanging, kelima Kelir Tanpa Batas, keenam Para Priyayi, ketujuh Jalan Menikung Denarto, kedelapan Good Luck, 9 Ada Makrifat, 10 Berhala. Selanjutnya, Lekra dan pengarang keagamaan. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DN Audit, Nyoto, MS Asar, dan AS Dharma pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Semakin vokal terhadap anggota non-Lekra, kelompok lain membentuk Manik RBI atau Manifesto Kebudayaan, akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu. Setelah itu Lekra dilarang bersama dengan Partai Komunis. Selanjutnya, Manifest Kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah konsep kebudayaan yang mengusung humanisme universal. Manifest kebudayaan muncul diprakasai oleh H.B. Jasim, Trisno Soemardjo, Wiratmo Sukito, Zainul Bakor Hutasuhut, Sohokjin, D.S. Meljanto, Rasi Regar, Hayono Adeng Jaja, Sejak Wien, Geoffrey Tanisan, Bin Sairai Tumpul, Gerson Pai, Taufik Ismail. Manifest kebudayaan ini adalah bentuk respon dari teror-teror dalam tanah budaya yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Lekra. Oleh orang-orang Lekra, manifest kebudayaan yang sering disebut manifest Manikebo yang artinya sperma kebau. Selanjutnya, perbedaan antara periode 50-an dengan angkatan 66. Pada periode 50-an, yang pertama memantulkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang masa awal kemerdekaan. Yang kedua, karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Kalau pada periode angkatan 66, yang pertama kerjanya bernada keadilan. Yang kedua, kembali ke filsafat Pancasila. Yang ketiga, penindasan hak asasi manusia. Yang keempat, pengaruh politik pada masa itu. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai angkatan 66. Semoga bermanfaat.